salam sejahtera. Nah, perkenalkan, nama saya Siti Maisara SPD. Saya mengajar di kelas 2A SD Negeri 3 Kota Jambi. Nah, sekaligus saya sebagai mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2022 tahap 1 di LPTK Universitas Negeri Jambi. Nah, untuk kali ini saya akan melakukan aksi pembelajaran aksi 2, yaitu dengan tema membuat kalimat tanya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa sebelum belajar itu untuk meningkatkan kecintaan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Allah, ya, supaya pelajaran kita nanti itu berhasil, berjalan dengan mulus, ilmu yang kita dapatkan bermanfaat. Nah, tapi semuanya hari ini boleh ya tulisnya. Nah, sekarang kita dengarkan, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, salah satunya yaitu Garuda Pancasila. Yuk kita nyanyi bersama-sama ya. Wajib. Semua berdiri ya nak ya. Kita menyanyikan lagu nasional.
terhadap tanah air Indonesia ya. Nah, kita lanjut pelajaran kita hari ini. Kita akan belajar, buka bukunya ya, kita belajar bahasa Indonesia Rio. Buka bukunya. Buka bukunya halaman itu digunakan untuk apa saja. Kita akan belajar ini ya nak ya. Kata tanya itu digunakan pada saat kita akan menanyakan sesuatu benda, keadaan, jumlah ya. Nah, kalau kita ini kata tanya ada berapa ya? Coba lihat. 7. Iya, coba baca satu berapa? Nah, di sini dulu ya. Kata ini apa nih? Itu contohnya sudah dikasih tahu ya. Kata tanya berapa digunakan untuk menanyakan banyak atau jumlah. Nah, contohnya berapa tahun umurmu? Nah, umur kalian sudah tahu semua? Berarti ibu menggunakan kata tanya berapa Rizky umurnya sekarang? 8 tahun. Nah, gitu ya. Yang kedua, ayo coba Cinta bacain. Apa? Coba. Apa itu digunakan kapan? Apa kata tanya untuk menanyakan benda atau sesuatu. Misalnya contohnya tadi, apa makanan kesukaanmu? Nah, berarti nanyakan benda. Nah, makanannya. Apa makanannya? Misalnya apa? Kalau benda itu Cinta makannya sukanya apa? Makan apa? Ayam. Ayam. Dan apa lagi? Apa? Boleh ya. Nah, itulah berarti untuk menunjukkan benda. Kalau kita yang ketiga, ayo coba. Apa yang ketiga? Siapa? Aika yang bacain. Yang ketiga itu siapa? Kata tanya untuk menanyakan orang atau pelaku. Siapa yang mengantarmu ke sekolah? Berarti yang ditanya orang yang mengantar ke sekolah itu siapa? Ya. Nah, siapa yang mengantarkan kamu sekolah? Siapa ya? Yang mengantar siapa? Ayah. Ibu. Kakak. Ya. Ibu. Itulah berarti untuk siapa digunakan untuk menanyakan orang. Ayo selanjutnya. Najla coba. Di mana? Menunjukkan apa saja, hari, apa tanggal, ya deh, apa tahun, apa mantap bulan kata Bagas. Nah ya, nah jadi kata tanya kapan itu untuk menanyakan waktu itu banyak ya, boleh hari, boleh bulan, boleh jam, boleh tahun, boleh tanggal, ya. Jadi contohnya tadi apa? Kapan kamu akan naik ke kelas 3 gitu ya. Sekarang kelas 2 berarti kalau kita naik kelas 3 berarti 8 bulan lagi ya, 6 bulan lagi ya. Nah gitu ya ibaratnya ya jawabannya ya. Nah
itulah kata tanya bagaimana. Yuk kita lanjut kita pelajarannya. Kita simak video penjelasan sekata tanya tadi digunakan untuk apa. Ini lebih lanjutnya ya, lebih jelasnya Ibu kasih video penjelasan tentang penggunaan kata tanya. Halo anak-anak semuanya, apa kabar? Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar tentang kata tanya. Tentunya kata tanya tidak asing lagi ya buat kalian. Kalian tentunya sering bertanya kepada orang lain. Nah, di dalam kalimat yang kalian sampaikan, di dalamnya pasti ada kata tanya. Nah, kita bahas sama-sama ya tentang kata tanya ini. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Nah, kata tanya itu banyak jenisnya ya. Di antaranya apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, dan mengapa. Kita mulai dari kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan sesuatu, baik berupa keadaan atau perbuatan yang berkaitan dengan isi atau inti bahasan. Kata kuncinya adalah keadaan dan perbuatan ya, menanyakan keadaan dan perbuatan. Sekarang kita akan coba membuat kalimat dengan gambar ini dengan menggunakan kata tanya apa. Misalnya bisa seperti ini ya. Apa yang sedang Lani lakukan? Atau pertanyaan lain, apa yang sedang Lani pegang? Begitu ya. Kita lanjut ke kata tanya yang lain, yaitu kata tanya siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk menanyakan pelaku, menanyakan orang. Kita coba ke contohnya. Kita masih menggunakan gambar yang tadi ya, untuk menanyakan nama orang. Kita bisa menggunakan kalimat seperti ini. Siapa yang memberi makan ayam? Begitu ya. Lanjutkan ke kata tanya berikutnya, yaitu kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk menanyakan waktu peristiwa terjadinya sesuatu. Sekarang kita sudah buat kalimat dengan kata tanya kapan. Dari gambar ini kita bisa buat seperti ini. Kapan Lani memberi makan ayam? Berikutnya adalah kata tanya di mana. Kata tanya di mana berfungsi untuk menanyakan tempat suatu peristiwa berlangsung. Dan di gambar yang sama kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata tanya di mana. Misalnya, di mana Lani memberi makan ayam? Atau di mana letak kandang ayam? Dan yang lainnya ya. Kata tanya berikutnya adalah mengapa. Kata tanya ini berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab sebuah peristiwa terjadi. Sekarang kita membuat kalimat tanya dengan kata tanya mengapa. Masih gambar yang sama ya. Kita bisa membuat kalimat tanya seperti ini. Mengapa Lani memberi makan ayam? Atau mengapa ayam harus
diberi makan. Gitu ya. Kita lanjutkan ke kata-tanya berikutnya, yaitu bagaimana. Kata tanya ini berfungsi sebagai kata yang menanyakan cara atau proses sebuah peristiwa berlangsung, serta untuk menanyakan keadaan atau kejelasan suatu hal. Kuncinya adalah menanyakan cara atau proses. Seperti itu ya. Kita coba buat kalimatnya ya. Misalnya seperti ini. Bagaimana cara merawat ayam? Bagaimana caranya agar ayam cepat besar? Seperti itu ya. Berikutnya adalah berapa. Kata tanya berapa berfungsi untuk menanyakan banyak, jumlah, atau satuan. Kita bisa buat kalimat dengan gambar yang sama. Misalnya, berapa jumlah ayam langit? Atau berapa banyak makanan yang diberikan kepada ayam? Sekarang kita akan mencoba membuat kalimat dengan kata tanya untuk pemberian ini ya. Untuk kali ini kita menggunakan kata tanya apa. Bisa seperti ini. Apa yang sedang anak-anak lakukan? Atau apa yang dipegang Bapak Guru? Dan yang lain ya. Kita gunakan kata tanya siapa ya. Siapa yang sedang berlatih berbaris? Atau misalnya, siapa yang memimpin anak-anak berlatih berbaris? Sekarang kita coba dengan kata tanya kapan. Kapan anak-anak berlatih berbaris? Sekarang dengan kata tanya di mana. Di mana anak-anak berlatih berbaris? Berikutnya yang mengapa. Mengapa anak-anak berlatih berbaris? Sekarang yang bagaimana. Bagaimana cara Pak Guru mengajar? Sekarang dengan kata tanya berapa. Berapa jumlah anak yang sedang berbaris? Nah, sekarang kita coba latihan ya. Kita akan melengkapi kalimat berikut dengan menggunakan kata tanya yang tepat. Lengkapi kalimat berikut dengan menggunakan kata tanya. Ayo. Apa yang sedang bermain? Siapa? Yang sedang bermain petak umpet. Nah, kira-kira itu apa? Ayo, Adifa, maju. Nanti. Tulis di sini ya. Langsung di sini saja. Titik-titiknya diisi. Siapa yang sedang bermain petak umpet? Betul ya? Siapa yang sedang bermain petak umpet? Nomor 2, ayo siapa yang mau? Ayo kejelang.
Bagaimana ya ini lagi tadi apa? Kata-katanya untuk menanyakan cara. Ya, berarti bagaimana cara membuat kapal-kapalan? Nah, gitu ya. Wah, semuanya ini sudah. Kasih tepuk tangan semuanya sekali lagi. Untuk tantangan satu, jadi anak-anak melakukan sombong ya sebagai kata-katanya. Dadah. Dadah. Nah, lanjut kita ibu mau kasih LKPD. Nah, lembar kerja peserta didik. Nah, ini kita bikin kelompok dulu ya. Nah, mau bikin kelompok ini mejanya di satu ini dulu ya. Satu kelompok bikin 5. Hah? 4 kelompok saja. Bukan per orang tadi 4 kelompok. Nah, mejanya dibikin 4 saja. Ini, yuk. Ini dia. Menggunakan kata-katanya apa, siapa, kapan, di mana. Nah, ditulis di sini, ada tadi gambarnya, ya. Di sininya ya. Nah, setelah ditulis di situ, nanti ditulis di sini. Satu orang satu ibu kasih ini. Tulis pertanyaannya sesuai pemikiran kalian, nanti masukkan ke dalam kotak ini. Ini kotak apa? Kotak tanya. Nanti masukkan dalam ini. Nanti kita sama-sama pilih yang mana kata tanya yang tepat dengan kisah dongeng atau kalimatnya, penggunaan katanya yang benar ya. Bahasanya juga enak dibaca, benar penulisannya, benar katanya. Baru itu kita pilih, kita tempelkan di sini. Nah, di lembar belakangnya dia. Nah, ya. Nah, kita kata-katanya yang terpilih, kita tempel di sini. Nah, sekarang ibu kasih satu-satu. Nanti kita tonton dongengnya dulu ya. Nah, baru kita tulis ini ya. Dan tanda lonceng untuk notifikasi. Selamat menonton. Kisah Kancil dan Buaya. Di sebuah hutan belantara yang luas, tinggal beberapa macam satwa. Salah satunya adalah seekor kancil. Kancil yang satu ini terkenal akan kepintarannya. Selain pintar, ia juga sangat ramah. Hai bebek, asik sekali kamu berenang. Iya kancil, air di sini sangat segar. Semua hewan di hutan itu merasa senang dengan kancil. Selamat pagi kancil. Selamat pagi berang-berang. Sedang jalan-jalan kancil? Iya Kura, hari ini udara segar. Sayang kalau dilewatkan. Dan ketika mereka mempunyai masalah, kancil dengan senang hati akan membantu memecahkan permasalahan tersebut. Hal menarik terjadi saat kancil jalan-jalan hari ini. Langkahnya terhenti karena ia seperti mendengar sesuatu. Ternyata ada anak ayam yang terperosok masuk ke hutan.
Mereka tidak bisa keluar karena tanah itu terlalu tinggi bagi mereka untuk dilempati. Tenanglah, aku akan membantu mengeluarkan kalian. Kancil pun masuk ke dalam lubang untuk membantu anak ayam tersebut. Naiklah ke punggungku, kita akan keluar dari lubang ini. Satu persatu, anak ayam itu naik ke atas punggung Kancil. Dengan mudahnya, Kancil membawa keluar anak-anak ayam dari dalam lubang. Setelah keluar dari lubang, Kancil mengantarkan anak ayam itu ke induknya. Sepanjang perjalanan, mereka bernyanyi bersama. Aku amat sehat, tubuhku kuat. Na 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 na. Aku akan sehat, tubuhku kuat. Tak begitu lama, Kancil melihat seekor induk ayam yang terlihat bingung. Nampaknya ibu kalian sedang mencari kalian. Hai induk ayam, sepertinya kau mencari anakmu. Mereka tadi terperosok. Lalu aku membantunya keluar. Oh, anak-anakku. Nah, turunlah prajurit-prajurit kecil. Mereka pun turun satu persatu dari punggung Kancil. Induk ayam senang telah ditolong oleh Kancil. Terima kasih, Kancil. Makasih, Tuan Kancil. Sama-sama, jaga mereka baik-baik. Sampai jumpa. Dadah. Hati-hati, Tuan Kancil. Kancil pun melanjutkan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia merasa lapar dan mulai memakan dedaunan yang segar. Hah, dedaunan ini belum cukup membuatku kenyang. Kancil kemudian melanjutkan perjalanan untuk mencari makanan lain yang lebih segar. Semakin siang, cuaca terasa semakin panas. Sinar matahari hari ini sungguh terik. Aku jadi haus. Kancil pun berhenti di tepian sungai untuk melepas dahaga. Segarnya air sungai ini. Aku sudah tidak haus lagi. Air pegunungan memang menyegarkan. Rombonganku tak lagi kering. Selesai minum, Kancil melihat sesuatu yang menarik di seberang sungai. Itu pohon buah-buah yang segar. Namun sayangnya, arus sungai itu begitu deras. Kancil tak berani menyeberangi sungai itu. Kancil segera mencari akal untuk menyeberang. Andai ada sesuatu yang bisa membuatku sampai di seberang. Tiba-tiba, ia melihat beberapa buaya yang sedang tertidur di dekatnya. Aha, aku jadi punya ide. Aku bisa memanfaatkan buaya-buaya ini. Kancil pun membangunkan salah satu buaya. Buaya, bangunlah sejenak. Hei, kenapa membangunkanku? Kau mau menjadi santapanku? Tenanglah dulu. Aku membangunkanmu untuk memberi berita baik bagi kalian semua. Aku membawa hadiah daging yang segar dari raja. Untuk itu, aku harus menghitung jumlah kalian. Berjajarlah sepanjang sungai agar aku mudah menghitungnya. Benarkah? Kalau begitu, akan kupanggilkan teman-temanku lainnya. Buaya lalu menjemur ke sungai untuk memanggil teman-teman lainnya. Sementara itu, Kancil tertawa kecil. Semoga saja buaya-buaya itu terperdaya oleh tipuanku. Hai teman-teman, kemarilah. Aku punya berita bagus buat kalian. Teman, kita akan dapat daging. Benar, si Kancil yang memberitahuku. Kita hanya perlu berjajar sepanjang sungai agar Kancil bisa menghitung jumlah daging untuk kita. Semua buaya pun berkumpul. Dan mereka mulai berjejer-jejer sepanjang sungai hingga membentuk seperti jembatan. Inilah yang diharapkan oleh Kancil. Nah, bersiap-siaplah buaya. Aku akan menghitung kalian. Iya, tekan lama lain menghitung. Kami sudah lapar. Kancil mulai melompat
Fatih tunggu buaya satu persatu sambil pura-pura menghitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Selesai menghitung buaya terakhir, Kancil pun melompat ke tepi sungai. Terima kasih para buaya. Berkat kalian, aku jadi bisa menyeberang. Setelah itu, Kancil langsung berlari kencang meninggalkan buaya. Hah? Menyeberang? Apa maksudnya? Jangan-jangan kita ditipu. Tentu, ia menjadikan kita sebagai jembatan penyeberangan. Buaya pun menjadi kesal karena ia merasa ditipu oleh Kancil. Sementara itu, Kancil berhasil menjauh dari para buaya, dan kini ia sedang menikmati buah-buahan yang segar. Pesan moral dari cerita ini adalah Kancil menipu buaya agar ia bisa menyeberang dan mendapatkan keinginannya. Dan buaya pun menjadi marah. Ingat ya, semua perbuatan jelek hanya akan menambah musuh. Gunakan kecerdasanmu hanya untuk hal-hal baik saja. Hai teman, apakah kamu tahu angka berapa saja yang tersembunyi di dalam cerita ini? Yuk, tonton lagi dan tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Yuk tonton cerita Riri lainnya. Siapa yang bisa cerita kembali apa